Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sama-sama kita hormati guru kita akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, pengurus DKI Masjidul Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, kesempatan, dan waktu khusus nikmat iman dan Islam yang akan menghantarkan kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa juga istiqamah berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat al-uzma di kemudian hari nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita suasana kita pada pagi hari ini masih di dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan ini adalah bulan
Bulan apa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu syahrullah, bulan Allah. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan di mana bulan tersebut dikatakan syahrul istighfar. Kenapa dikatakan syahrul istighfar? Karena bulan ini adalah bulan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apa maksudnya? Maksudnya demikian. Bulan ini adalah bulan Rajab, merupakan bulan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, berarti hubungan kita kepada Allah kurang baik. Karena yang diinginkan Allah hidup ini adalah taat, patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini adalah bulan istighfar, bulan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar tersebut, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat, dengan taubat nasuha. Apa artinya taubat nasuha? Taubat yang sungguh ikhlas. Siapa yang merasa tidak punya dosa? Ada? Setiap hari kita melakukan dosa, banyak dosa kita. Dari yang sekecil-kecilnya, bahkan ada juga yang melakukan dosa yang besar. Maka kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, para ahli ma'rifat, wali-wali Allah, mereka berkata, cucilah 4 hal dengan 4 macam. Apa yang harus kita cuci? Artinya bersihkan, sucikan. Pertama, bersihkan wajahmu dengan air matamu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menangislah engkau karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosamu yang begitu banyak yang pernah engkau lakukan. Maka menangislah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memohon ampun kepada Allah benar-benar sungguh. Kedua, cucilah lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Perbanyaklah zikir.
Untuk apa perbanyak zikir? Karena zikir akan membersihkan penyakit hatimu. Hati kita ini banyak penyakit atau tidak? Banyak. Ada penyakit sombong, ya kan? Ada penyakit iri, ada penyakit dengki, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit hati. Maka perbanyak apa? Zikir. Bersihkan hati. Kemudian yang ketiga, bersihkan hatimu dengan apa? Istighfar. Untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Kesempatan istighfar yang kita perbanyak di bulan Rajab ini, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cucilah dosamu dengan bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Karena banyak sekali dosa kita. Apalagi sekarang ini media sosial begitu hebat, yang mengundang kita untuk melakukan dosa. Dosa apa? Dosa mata, ya atau tidak? Dosa tangan, ya atau tidak? Dosa hati. Begitu banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Kita sendirian di dalam kamar bisa melakukan dosa. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu terdiri dari berapa unsur? Dua unsur. Kita masuk ke dalam kajian kita. Manusia terdiri dua unsur. Pertama unsur rohani. Kedua unsur jasmani. Ya atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahatil jasadi kullu wa idza fasadal jasadi kullu ala wa hiyal qalb. Apa kata Rasulullah? Ingatlah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Segumpal daging itu kalau dia baik, seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, sakit, maka akan rusak jasad kita. Karena sumber dari perbuatan-perbuatan yang keluar ke anggota tubuh kita semua adalah sumbernya dari hati. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, tidak sakit, maka akan keluar kata-kata yang baik, akan terlihat pandangan yang baik, akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak di dalam satu surat. Surat tersebut namanya surat
Asy-Syams. Mari kita buka surah Asy-Syams, yaitu surat di dalam juz Amma, juz 30. Dari ayat 1 sampai ayat ke-8 ke-9. Surat ke-91. Sudah ketemu? Silakan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وعقروها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah. Mari kita perhatikan. Dari ayat 1 sampai ayat 7. Begitu banyaknya Allah bersumpah untuk menyatakan ayat yang setelahnya. Apa kata Allah? Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya yang begitu yang di pagi hari, dan demi bulan apabila dia mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya, dan juga demi malam kata Allah apabila menutupinya, dan demi langit serta pembinaannya, dan demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, artinya penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah SWT setelah itu mengilhamkan kepada jiwa kita ini. Apa yang diilhamkan Allah? 2 jalan. Satu jalan kefasikan, keburukan, kejahatan. Lalu yang kedua jalan ketakwaan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan ayatnya?
Dalam ayat 9 Allah berfirman, apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Yang membersihkan jiwanya dengan apa? Istighfar, dengan qiraatul Quran, zikrullah. Kata Allah apa? Beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Apakah itu dosa kecil, dosa besar, dosa yang berhubungan dengan Allah, atau itu dosa yang berhubungan dengan manusia? Tidak ada, Bapak Ibu. Cari deh awal Al-Quran sampai akhir, sampai Allah bersumpah 7 kali, tidak ada. Di dalam surat inilah Allah bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah? Allah menyatakan, sungguh kata Allah, sangat beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Kenapa beruntung? Orang yang bersih jiwanya, hatinya, tempatnya syurga. Orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya, tempatnya neraka. Sehebat apapun ibadah kita, sholat kita, ya, tapi hati kita busuk, jauh kita dari surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara sifat buruk itu apa? Sifat dengki. Betul. Siapa yang katakan? Sifat dengki. Itu sifat buruk. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad, dengki, iri, jauhi kata Allah, kata Rasulullah. Kenapa harus dijauhi? Fa innal hasad ya'kul hasanat, karena sifat hasad, perilaku hasad itu kata Rasulullah sama dengan kama ta'kul nar, seperti api yang membakar kayu bakar. Amal ibadahnya, amal baiknya habis karena perbuatan hasad tersebut. Otomatis karena perbuatan hasad dengki akan menambah perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, jauhi kata Rasulullah sifat hasad, dengki, iri. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17 ayat 82. Ayat ini ada 2 ayat dalam Al-Quran
yang Allah turunkan untuk apa? Allah memberitahu kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Apa artinya syifa? Obat, penawar dari penyakit hati. Maka kalau kita perbanyak baca Quran, insya Allah hati kita bersih. Otomatis yang membersihkan bukan kita, Allah. Ketemu Ustaz? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin wa la yazidul zalimin illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, kata Allah. Kami turunkan, kata Allah, Al-Quran. Wa nunazzilu, kami turunkan Al-Quran itu. Apa kata Allah? Quran itu menjadi penyembuh penyakit hati. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Yang nggak percaya? Yang nggak percaya? Kafir. Nggak main-main. Ini ayat Allah. Quran itu syifa, penyembuh penyakit hati. Maka kalau kita baca Quran, Bapak Ibu, bacanya bagus, tapi juga kita harus tadabbur, perhatikan juga apa ya artinya. Bacanya bagus, tapi memperhatikan artinya lebih bagus. Kita akan mengerti bahwa Al-Quran ini penyembuh penyakit hati. Syifa'un, kata Allah. Selain syifa, selain penyembuh, wa rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Quran tidak penyembuh, bukan rahmat bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi bagi orang beriman, kata Allah, Quran itu syifa'un wa rahmah, penyembuh, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita jaga iman kita. Wala yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Dan apa kata Allah? Tidak menambah apa-apa kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Quran itu kan menambah apa-apa bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Yang menambah rahmat, sifat itu bagi orang yang beriman. Karena orang zalim termasuk golongan orang-orang menganiaya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat di dalam surah Al-Isra. Mari kita lihat lagi dalam surah yang lain. Allah menyatakan bahwa Quran adalah syifaa'un wa rahmah. Dalam surah Yunus, surah Yunus adalah surah yang ke-57. Surah 10 ya.
Surah Yunus, surah ke-10 betul. Ayat ke-57. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum qad ja'akum maw'idatun min rabbikum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Yunus ayat 10 ini, ayat 57, Allah tambah lagi. Kalau tadi di dalam surah Al-Isra Syifa'un wa rahmah, tapi di sini Allah tambah dengan apa? Wa hudan wa rahmah. Ya ayyuhan nas, kata Allah, hai manusia. Jadi tidak lagi orang beriman yang dihimbau oleh Allah di sini. Kalau tadi orang beriman, sekarang ya ayyuhan nas, semua manusia. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izah. Mau'izah itu salah satu agama Al-Quran. Telah datang kepadamu Al-Quran menjadi pelajaran, menjadi nasihat, penasehat. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, berapa penasehat kita di dunia ini? Berapa? Ada? Ada dua, betul. Satu? Quran. Kedua? Apa? Yang menasihat kita, kedua kematian. Pertama, bicara terus Al-Quran. Yang kedua, diam terus, nggak pernah bicara. Siapa itu? Jenazah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita dinasihati Allah terus menerus dengan Al-Quran, bicara terus. Maka kita baca. Kalau kita baca, nggak bicara, kita nggak ada komunikasi dengan Allah. Karena kita nggak baca, kita taruh di lemari sepanjang masa. Karena Qurannya bagus, mahal, nggak pernah dibaca. Sayang, takut rusak, nggak manfaat, tidak jadi nasihat, tapi jadi hiasan saja. Maka Quran dibaca, sebagus apapun, semahal apapun Quran baca. Dan kita baca tadabbur juga. Kalau tidak ada guru, lihat terjemahan. Kalau ada guru, tanya. Kenapa menjadikan nasihat bagi kita Al-Quran? Quran adalah penasihat yang selalu bicara. Selain juga hadis Rasulullah. Tapi yang kedua, siapa penasihat kita? Jenazah. Yang diam terus, tapi menasihati kita bahwa kita juga pasti akan mati. Iya atau tidak? Iya. Kalau bicara sama mati takut kan? Takut atau tidak? Takut. Nah,
Ayat ini menjelaskan bahwasanya apa kata Allah tadi? Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran, mau isah, menjadi pelajaran, menjadi penasehat dari siapa? Dari Allah, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Maka kalau kita tidak percaya, yang mana lagi yang kita percaya? Kalau kita percaya, kita pelajari, baca, yakini, amalkan. Wasifa'u lima fis sudur, dan penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati. Kata Allah, di dalam hati kita ini banyak penyakit. Dan juga kata Allah, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bagi orang yang beriman, tidak jadi petunjuk, tidak jadi penasehat, dan tidak jadi rahmat. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Bersyukur nggak Bapak Ibu? Bersyukur. Diucapkan nggak? Diucapkan nggak? Tiap hari diucapkan. Setiap habis salat kita ucapkan Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Kenapa harus bersyukur? Karena iman adalah termasuk nikmat yang begitu tinggi yang dianugerahkan Allah kepada kita, Bapak Ibu. Iman dan Islam itu termasuk nikmat yang akan menghantarkan kita selamat di dunia, bahagia di akhirat kelak. Maka kita ucapkan setiap hari, jangan tidak pernah kita ucapkan Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah mengingatkan, jangan kita tidak bersyukur dengan iman. Siapa yang tidak bersyukur dengan iman, dikhawatirkan akhir hayatnya su'ul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita yakin bahwa Al-Quran adalah apa? Sifat penyembuh penyakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit hati banyak atau tidak? Banyak sekali. Maka mari kita sembuhkan dengan apa? Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri manusia ini ada bergabungan dari sifat-sifat, ada 4. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat di dalam diri kita ini ada 4 macam gabungan. Satu, ada sifat iblis. Ada kan? Di dalam diri kita sebagai iblis ada kan? Bisa ada, bisa tidak. Maka sekali-kali Bapak Ibu kita merenung, ada nggak sifat sombong di dalam diri kita? Merenung, sekali-kali merenung, ada nggak sifat sombong? Itu sifat iblis. Yang mana iblis dikutuk oleh Allah, kenapa? Sombong. Dan orang sombong tidak ada tempatnya di surga.
Yang kedua, sifat binatang buas. Ada dalam diri kita nih. Bisa ada, bisa tidak. Sifat binatang buas. Sifat binatang buas itu seperti apa? Rakus, ingin menguasai, semena-mena, zalim, tamak. Ada nggak? Koreksi sendiri, merenung. Kalau ada, itu sifat binatang buas. Maka ketika datang Idul Adha, apa kita sembelih? Hewan. Untuk apa? Tujuan sembelih itu apa? Agar supaya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat tadi yang kedua ya. Sifat yang ketiga, ada sifat binatang ternak. Sifat binatang ternak. Kalau tadi sifat binatang buas. Sifat binatang ternak itu seperti apa? Maunya kawin melulu. Lalu apa lagi? Maunya makan banyak-banyak, makannya banyak, minum banyak, tidur dulu. Itu binatang ternak. Ada nggak pada diri kita? Kalau itu ada, yuk kita bersihkan. Agar supaya hati kita bersih. Allah bersumpah 7 kali dalam surat As-Samas tadi. Agar supaya kita ini apa? Membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada sifat satu lagi, sifat yang sangat baik. Sifat malaikat. Ada sifat 4 ini yang ada pada diri kita. Sifat iblis, binatang buas, binatang ternak, dan sifat malaikat. Apa sifat malaikat itu? Rendah hati. Enggak kejam, malaikat enggak kejam. Kecuali memang sudah diberitakan Allah. Contohnya, malaikat Malik, kejam, penjaga neraka, tidak ada kompromi. Itu malaikat Malik. Tapi malaikat itu sebenarnya sifatnya rendah hati, baik, tawadhu, dan tidak sombong. Tidak sombong, nggak ada malaikat sombong. Kenapa tidak sombong? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Ingin apa malaikat itu? Ibadah. Apa yang diperintahkan Allah ya ibadah. Disuruh Allah subhanallah sampai hari kiamat, subhanallah terus. Ibadah. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat pada malaikat. Ada nggak sifat itu pada diri kita? Insya Allah ada. Mudah-mudahan semua sifat para malaikat ini ada pada diri kita. Jangan ada sifat iblis, jangan ada sifat binatang buas, jangan ada sifat binatang ternak. Tapi sifat binatang ternak saya kira banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, baca Al-Quran, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, hubungan kita kepada Allah baik dan baik terus sampai kita pulang ke rahmatullah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan kita bertobat kepada Allah, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim wa'afna ya rahim. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا الله يا فرج الهم يا الله يا كاشف الغم يا الله يا من لا يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ارفع عنا البلاء يا الله ارفع عنا البلاء يا رحمن ارفع عنا البلاء يا رحيم ارحمنا يا الله أنت أرحم الراحمين ارحمنا يا الله أنت أرحم الراحمين ارحمنا يا الله أنت أرحم الراحمين اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأحسن مقاصدنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا يا الله دعاءنا وصلاتنا وقراءتنا وجميع أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.